Sabda alam berkahnya alam semesta, budidaya nikmatnya sejuta asa. Namun alam tak selalu berlaku ramah, tak berdaya kita bila sedang marah. Sumber waras penting kesehatan, sumber waras minyak balut para sultan. Sumber waras penting kesehatan, sumber waras minyak balut para sultan. Sumber waras. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SW. Bertemu lagi di sesi Sharing is Caring, kali ini dengan sahabat SW ya. Tentunya di setiap sesinya kita akan mengundang narasumber, dan juga temanya pasti berbeda-beda nih, karena khasiat dan juga manfaat yang sudah dirasakan oleh sahabat SW ini pasti berbeda-beda, dan ini real testimoni. Jadi nanti sahabat SW akan bercerita nih, gimana cara pemakaiannya, terus sudah berguna untuk apa aja untuk sahabat SW dan juga keluarganya. Nah, mungkin baru kalau misalkan ada yang pertama kali untuk menonton video ini, mungkin ada yang belum tahu juga tentang minyak sumber waras. Jadi minyak sumber waras ini adalah minyak balur probiotik pertama yang ada di Indonesia. Jadi untuk saat ini nih, minyak balur yang selain minyak sumber waras yang beredar saat ini memang belum mengandung probiotik. Dan si minyak sumber waras ini sudah mengandung probiotik atau bakteri baik yang pastinya bisa untuk mempercepat proses penyembuhan dan juga daya serapnya nih hingga tingkat sel di tubuh manusia. Jadi kalau misalkan dibalurkan, nanti bakteri baik atau probiotiknya itu bisa masuk melalui pori-pori kulit yang ada di tubuh kita. Kurang lebihnya seperti itu, sahabat SW. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, kita kali ini kedatangan narasumber narasumber yang memang spesial banget nih. Ada Mbak Widi Dwinanda yang biasanya mungkin para sahabat SW ya biasanya lihat silet pernah ya Mbak ya, di silet atau di TV One jadi ini presenter ya. Iya, kebanyakan sih kalau untuk regulernya sekarang lagi di silet sama di Kompas TV karena freelance jadi bisa loncat ke sana kemari begitu Mbak Tessa. Oke. Jadi kesibukannya sekarang itu aja ya Mbak ya. Betul. Jadi di silet sama di Kompas. Kalau kebetulan untuk yang acting segala macamnya belum ya karena pandemi, jadi belum ada lagi, kecuali biasanya kalau Ramadan itu suka ikut para pencari Tuhan setiap tahunnya begitu. Oh, di PPT. Di PPT. Sama sekarang lagi hobi gambar-gambar lah. Jadi kalau lagi nggak ada kegiatan, lagi nggak keluar, benar-benar membiasakan diri untuk di rumah aja tuh benar-benar di rumah aja. Akhirnya cari-cari kegiatan dan akhirnya mengeksplor hobi aku menggambar gitu. Jadi emang suka gambar ya Mbak dari Betul, awal? Betul. Nggak sih sebenarnya dari 2014. Aku tuh dari 2014 ketika baru resign dari kantor ya. Jadi aku tuh sebelum freelance total gitu, aku di karyawan juga di salah satu stasiun TV, sampai akhirnya memutuskan untuk freelance total, jadi pekerja lepas di dunia presenter dan lain-lain. Akhirnya keolah lah yang tadinya nggak sempat diolah gitu ya, kayak skill-skill dan juga bakat-bakat seni yang terpendam, mungkin akhirnya keluar semua. Ya udah ternyata tiba-tiba bisa gambar begitu. Semakin terasa waktu pandemi ini karena memang banyak waktu di rumah gitu ya. Betul, kadang kan kalau lagi sibuk banget sama sekali nggak kepegang gitu ya, nggak bisa gambar, terus nggak bisa explore media-media yang digambar. Kalau sekarang udah bisa banyak lagi nih yang aku gambar, berbagai media kayak topi, baju, bahkan sebentar lagi mungkin ada mau tembok aku gambarin gitu, balkon di apartemen. Kayak di mural-mural gitu. Iya bener, soalnya emang lagi happy banget sih ya kalau ada waktu luang, justru aku senang, jadi nggak ada bosannya, bener-bener berkarya di rumah aja tuh berlaku banget sih buat hidup aku. Keren banget Mbak Widi, mengeksplor ini ya, bakat-bakat yang selama ini terpendam. Nah Mbak,
Tessa penasaran Ya. banget nih, info pertama Mm-mm. kali ya tentang minyak sumber ros ini dulu dari mana sih Mbak Widi? Aku tuh tipe yang suka explore kan, terutama aku suka banget sama healing oil. Jadi aku cari-cari dan kebetulan nggak sengaja sebenarnya tahu SW ini dari Instagram. Kan suka ada notifikasi ya ketika kita lagi nyari-nyari healing oil gitu, tiba-tiba muncullah tuh si SW. Nah, yang menariknya ini maksudnya apa ya? Kok healing oil ada probiotiknya? Kok kayak buat diminum gitu kan? Biasanya kan bakteri baik yang kita tahu dari minum-minuman kesehatan kan, kayak Yakult misalnya itu kan Betul, ada betul. probiotiknya juga. Nah, kalau ini kok minyak? Apa hubungannya? Akhirnya aku lihat-lihat, aku browsing-browsing gitu kan. Jadi aku memang yang suka coba-coba intinya, terutama yang berkaitan sama aromaterapi, udah gitu healing oil, karena aku nggak suka tuh obat-obatan jujurnya. Apalagi kan kayak kesibukan sekarang bener-bener kayak waktunya juga dari pagi ke pagi gitu. Kadang-kadang kalau lagi sibuk. Nah, kalau kebanyakan minum obat kan kasihan juga ginjal kita kan. Ditambah lagi Betul. ayahku juga ada keturunan juga kan, ginjalnya bermasalah. Takutnya itu juga akan bermasalah ke aku kalau kita terlalu banyak konsumsi obat-obatan, dan aku emang yang nggak suka, makanya cari alternatif tuh yang benar-benar herbal, kayak misalnya untuk diminum juga suplemen kayak propolis, yang kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan aku juga ada masalahnya tuh di insomnia gitu, karena kebanyakan aku kerjanya kadang-kadang, karena kan syuting silet itu tuh dini hari ya Mbak, meskipun tayangnya jam 10 pagi gitu, aku tuh pasti baru selesai syuting tuh jam 2 pagi gitu. Halo, selamat dini hari, sudah selesai syuting silet, jangan lupa nonton silet jam 10, padahal syutingnya tuh jam 1 pagi baru selesai gitu pagi. kan. Otomatis tuh kebalik semuanya tuh kebalik banget Mbak Tessa, kayak waktu tidur aku tuh bener-bener kebalik, bahkan kayak karena udah terlalu, wah kalau lagi nggak ada silet gitu kan otomatis harusnya normal lagi dong. Nah itu aku kesusahan untuk tidur gitu. Oh ternyata pas aku baca-baca lagi, oh ternyata ini bisa juga buat insomnia. Terus aku juga karena punya kucing banyak sekali luka-luka di tanganku gitu kan, kayak bekas luka gitu. Oh ternyata ini juga bisa. Pas baca-baca lagi, ini juga bisa buat batuk atau segala macam kok. Ya banyak banget manfaatnya. Akhirnya barulah aku putuskan untuk ini apa namanya beli gitu. Aku pesan gitu. Kalau nggak salah lewat Shopee atau Tokped gitu. Aku lupa. Kayaknya Tokped deh waktu itu. Gitu Mbak Tessa. Dan ternyata satu lagi aku tuh amaze-nya itu karena dia juga bisa aromaterapi juga, karena kaget juga bisa ya aromaterapi begitu. Karena mungkin pikirannya kalau misalkan minyak balur udahlah pasti baunya rempah-rempah gitu ya Mbak ya, bau medok rempah-rempah gitu. Nah, waktu pertama kali datang nih Mbak minyak sumber rosnya kan Mbak Widi order nih ya, pertama kali datang, apa sih yang ada di benak Mbak Widi waktu itu? Lah kok aromanya emang bener-bener kayak aromaterapi gini, aroma yasmin atau bunga melati ya gitu. Iya, itu aku kaget loh sumpah, karena bayangan aku ini paling samalah kayak yang 1, 2 gitu kan, yang karena hampir mirip-mirip juga, paling ada bau-bau yang bener-bener rempah-rempahnya tuh bakal kuat banget. Aku tuh mikirnya begitu gitu. Pas aku buka, lah kok wangi gitu. Ini beneran minyak balur atau minyak aromaterapi gitu kan. Ya udah akhirnya saking wanginya ya. Dan aku ini bener nih bisa buat masuk angin dan lain-lain gitu kan, sampai ini kok kayak wangi banget gitu. Ini kayak bukan healing oil yang biasa aku pakai gitu. Terus karena aku kan memang suka coba-coba gitu ya, jadi ada beberapa lah, aku coba beberapa healing oil. Ya udah sampai akhirnya aku coba dan ternyata enak, apalagi dijadiin aromaterapi. Aku kebayang dong aromaterapi, terus kebayang sebelum datang nih, kebayangnya baunya bau jamu. Aduh buset deh, kayaknya unit gue bakal bau jamu gitu kan. Taunya enggak gitu. Jadi kadang-kadang jadi kayak boros gitu aku pakainya di kaki, udah gitu kan biasanya aku di telapak kaki, telapak tangan, di punduk kan, terus di apa namanya kalau buat insomnia tuh aku biasanya di tulang belakang gitu kan, aku usapin sebelum tidur. Sama aromaterapi deh, udah kan jadi boros ya. Lebih cepat habis. Nah, berarti pengalaman pertama kali memutuskan pakai itu karena memang untuk ini ya Mbak ya, untuk insomnianya Mbak Widi ya?
Sama kan aku karena syutingnya malam-malam, aku sering kembung tuh kan, masuk angin tuh pasti sering banget terjadi lah gitu, perut aku nggak enak atau kadang mah aku juga lagi kambuh gitu. Jadi aku oles-olesin itu aja. Ya, oke. Kalau untuk kembung Mm-mm. nih Mbak, gimana cara pakainya, terus intensitasnya berapa kali sehari gitu Mbak? Mungkin nanti sahabat Kalau SW aku juga sih, samaan nih. Ada yang perutnya kembung terus pengen pakai minyak sumber waras gitu. kalau aku sih pastinya di titik yang sakit ya, yang ngerasa kembung yang nggak enak gitu, kayak di area-area yang kadang-kadang suka kerasa keras kan kalau yang lagi masuk angin banget. Nah di area-area itu tuh aku suka oleskan, terus puter-puter gitu loh, diolesnya tuh puter searah jarum jam gitu kalau aku. Sama sebelum tidur biasanya kalau aku kan, sebelum tidur selain perut biar lebih enak juga untuk tidurnya gitu, aku di telapak kaki. Di telapak kaki sambil dipijit-pijit tuh di area kayak buat apa namanya, pijit refleksi gitu ya, walaupun aku nggak bisa ya titik-titik gitulah pokoknya di jempol gitu ya. Sama yang pasti di belakang leher sama di ini sepanjang tulang belakang sama tulang ekor. Nah, itu aku pasti setiap mau tidur selalu oles-oles itu. Jadi aku cepet banget deep sleep-nya sih, sama kembungnya juga ya maaf-maaf ya kalau aku kentut-kentut gitu keluar gitu, kayak Jadi gitu. lebih cepat ini ya, keluarnya lewat Mm-mm. kentut itu tadi ya Mbak ya. Mm-mm. 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 Ini udah berapa lama Mbak pakai minyak sumber waras ini kalau boleh tahu? Aku tuh tahun berapa ya? Kayaknya pas awal-awal banget Kan deh kayaknya. Sebelum ganti kan sempet ganti ini ya, ganti kemasan ya kalau nggak salah ya. kemasan, betul, 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 Nah aku betul. sebelum Tadi itu Mbak Widi sebelum yang pertama kali, yang pertama pertama apa kemasan kali, pertama ya? iya kemasan pertama. Terus kan aku dapat WhatsApp nih, sebentar lagi bakal discontinue nih yang kemasan ini. Aku dapat WhatsApp tuh. Ya sekarang udah kemasan baru katanya gitu. Jadi aku benar dari kemasan awal-awal banget si sumber waras ini. Jadi baru awal-awal kita launching Mbak Widi udah coba ya. Udah hampir satu Heeh. tahun berarti ya Mbak pakai minyak sumber waras Iya, ya. udah hampir 1 tahun, betul. Wah keren Gitu. banget sih Mbak Widi. Wah kita seneng banget loh ini bisa dipakai sama Mbak Widi gitu. Terus berarti reaksi yang diberikan minyak sumber waras ini cepat banget ya Mbak ya di tubuhnya Mbak Widi ya. Bisa tadi Heeh untuk sih, apa insomnianya Mbak Widi, untuk kembung juga. betul. Sebenarnya sih mungkin nggak awal-awal nggak kerasa sama kita ya, karena kan emang nggak kerasa sama kitanya tuh karena nggak ngerasa ada keluhan apa-apa gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir kok gue nggak cepet kembung lagi ya. Terus kayak menstruasi begitu ya. Kan aku sering olesin di area mens gitu kan. Kalau karena aku ya udah kayak pakai gitu aja jadi nggak dipikirin gitu, tapi pas dipikir-pikir, "Oh kayak gue nggak sakit lagi ya mensnya," gitu. "Oh mungkin ini ya," gitu. Jadi harus dipikir-pikir dulu gitu loh. Oke. Oh Heeh, ternyata heeh. gara-gara ini gitu loh. Terus aku juga, apa namanya, untuk wajah aku juga pernah punya pengalaman waktu setahun yang lalu tuh aku kena tomcat dong, muka aku, serius, muka Oh, aku. Tomcat kan tomcat gatel-gatel tuh panas gitu ya? kebakar kan, ini tuh sampai segini Mm-mm. beneran. Terus sampai akhirnya aduh pakai apa ya, nggak mungkin kan pakai, yang berwarna gitu kayak betadine atau apa gitu kan. Akhirnya Iya. diolesin aja itu dan nggak ada bekasnya tuh alhamdulillah padahal banyak banget, gede banget. Tapi emang harus Wow. rajin banget sih kalau untuk yang luka Mm-mm, ya, mm-mm, karena itu mm-mm. lukanya besar gitu. Rajin banget karena parno juga kan, gila di wajah gitu, ditutupnya gimana gitu. Ini beneran loh segini loh Mbak, asli segini, segini. Dan ini udah Nanti kayaknya nggak ada bekasnya ya Mbak ya? nggak ada Nggak bekasnya, kelihatan gitu. Emang nggak ada ya? nggak ada bekasnya sama sekali. Wah. Jadi Itu meskipun waktu itu aku kena bantu tomcat gimana Mbak ceritanya? kena tomcat itu jadi di apartemen tuh nggak tahu ya aku kayaknya langganan kena tomcat kayak di tahun berapa juga aku pernah kena juga di betis kan waktu itu belum ada SW tuh kayaknya 3 tahun lalu kayaknya ya. Itu belum ada SW kan, terus betis kan si tomcat itu kalau ada yang melepuh terus pecah kan akan menyebar ya, di betisnya dipas lipetan Betul. dong kalau aku, jadi makin lama makin banyak Oh. gitu, makin aduh kayaknya gue bisa sampai demam gitu, dan itu terjadi memang akhirnya sampai harus ke dokter dan minum antibiotik. Nah kalau yang si
pas lagi yang kemarin itu di muka, aku tuh lagi andukan dan ternyata si tomcat itu lagi ada di anduk aku. Pas pagi-pagi loh kok panas gitu, tapi tadinya kan cuma garis gitu doang. Loh kok panas ya? Loh kok nyut-nyutan? Loh kok tiba-tiba kayak ada kebakar, wah ini gue pasti kena tomcat lagi gitu. Untungnya aku lagi teateran sama pihak rumah sakit, karena emang rumah sakit ada Carolus waktu itu 100 tahun Carolus, bikin pertunjukan teater, jadi aku bisa handlingnya lebih cepet tuh, kayak aku disuntik waktu itu kan, biar nggak terlalu parah, karena emang gede banget segini Mbak, serius. Sampai demam akunya, Hampir sampai setengah meriang muka ya gitu. Mbak ya? Iya, heeh, serem Wah, banget. sampai dengan. Serem banget deh pokoknya. Tapi kalau yang namanya antibiotik ataupun itu kan buat penahan nyeri dan di dalam ya, tapi tetap aja yang luarnya gimana nih caranya biar biar cepet hilang. Nah, salah satunya pakai itu. Jadi Mm-mm. dioles aja gitu ya, pakai Jadi SW. Berapa dibantu. kali Mbak Mm-mm. sehari? Tadi kan Mbak Widi bilang harus rutin gitu ya. Aku sesering mungkin aja kalau yang untuk di si luka tomcat itu. Kan pasti kita kalau sholat wudu kan, kalau habis beres makeup misalnya kan aku pastiin ini gitu kan, lepas makeup. Aku sempet masih syuting loh ditutupin loh waktu itu, parah banget kan. Ditutupin Terus sampai pakai foundation. pakai make up, kerasa kan gimana masih baru Mm-mm. kering-keringnya gitu, terus aduh parah banget Mm-mm. tapi harus kerja, ya udah sama make up artisnya tolong banget deh gue tutupin nih, gue nggak ngerti gimana nih otak gue gitu kan. Itu aduh, drama Tomcat tuh bener-bener deh sumpah, sampai akhirnya aku sempat sih istirahat 2 hari izin gitu karena nggak mungkin, karena masih basah kan, kalau udah mulai mengecil gitu Mm-mm. baru deh. Nah itu aku tiap udah kerasa udah menyerap gitu, kok udah agak kering, aku pakai lagi. Kira-kira per 3 jam lah aku pakai gitu. Oke. Jadi nggak cuma sehari 2 kali gitu ya. Enggak. Jadi Tapi tetap per tiga dibantu jam sekali sama yang dokter. Dibantu tetap sama obat suntik ya Mbak dokter ya. sih. Waktu itu sama antibiotik ada yang diminum. Jadi sesering mungkin pokoknya menyerap langsung aja oles, menyerap oles gitu ya. Dan Betul. alhamdulillah Kalau sekarang cuci muka, bekasnya udah nggak ada ya Mbak ya. alhamdulillah ya Allah, ini sumpah. Khawatir deh nanti kalau WhatsApp aku kasih deh before-nya, gila banget deh. Wah, keren Serem banget sumpah ini. udah Berarti kayak bisa untuk wajah diginin. juga. Mm-mm. Ternyata juga bisa buat jerawat ya. Aku belum belum coba tuh kalau untuk jerawat. Betul, bisa juga. Sudah banyak juga sih Mbak yang bertestimoni dan juga nyoba gitu. Emang bisa untuk Itu jerawat, gimana cara tapi pakainya deh? Kalau untuk serum kayak buat serum wajah itu gimana caranya, Mbak? tiap malam sih. Tiap Heeh, malam, jadi setelah toner, cuci muka, serum, heeh. baru itu Heeh. yang terakhir pakai SW untuk di massage juga. Oh, jadi nggak masalah Jadi nih sambil misalnya pakai krim dipijit-pijit. krim malam gitu, setelah pakai krim malam berarti boleh? Betul, Atau betul. pengganti krim Di malam? ini step terakhir, bukan Oh, pengganti di juga step. sih. Kalau kalau misalnya Mbak Widi perawatannya ada krim malamnya, lanjut Heeh. aja. Tapi yang SW-nya di step terakhirnya, di last stepnya. Oh, oke. Ya udah nanti aku akan coba. Sip. Wah, mantap. Nah, berarti Mbak, emang dari awal Mbak Widi udah tahu ya kalau misalkan emang SW ini ada kandungan probiotiknya dari waktu browsing-browsing tadi ya. Tapi jujur aku belum pernah diminum ya, karena aku agak aneh minum minyak gitu. Karena aku juga itu kalau minum minyak gimana? Saya kebayangkan terus minyak, terus wanginya wangi jasmine gitu. Hah, Wangi Yasmin. minum, heeh, gimana ya? Aku minum itu kayak berasa minum apa gitu. Itu cara minumnya gimana? Diminum aja atau dicampurin pakai teh atau apa sebenarnya kalau untuk diminum? Betul, 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 betul. Jadi kalau misalkan ini banyak yang udah nyoba, ini itu memang nggak langsung SW ditetesin ke sendok terus diminum sih. Jadi dicampur pakai air hangat atau teh hangat. Nah kalau misalkan pakai teh ini lebih soft lagi Mbak, karena kan biasanya teh aroma yasmin, aroma melati jadi kayak teh melati gitu kan. Iya, Boleh iya. dicampur pakai gula atau madu lebih baik gitu. Boleh nanti Oh, Mbak bisa. Widi dicoba kalau misalkan pakai teh terus dicampur pakai madu juga boleh jadi kayak teh melati. Nah itu insya Allah bisa untuk ini Mbak, kalau misalkan alhamdulillah Mbak Widi sekarang nggak ada keluhan ya, ini kan sehat-sehat aja gitu kan, bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh karena probiotiknya itu tadi gitu sih. Diminumnya berapa kali sehari? Rutinnya? Cukup sekali aja, Sebelum tiap tidur pagi ya atau tiap biasanya? malam.
betul. Oh, kalau Boleh dicampur salah sama satunya. propolis pun aman. Aku kan biasanya suka pakai kalau minum tuh Propolis. campurnya propolis, madu, lemon gitu. Terus dicampur itu nggak apa-apa atau harus ada jeda dulu? Atau gantian Boleh, lebih nggak baiknya? apa-apa. Atau kalau lebih Mhm. baik si propolisnya misal pagi, SW-nya malam, atau dibalik propolisnya malam berarti SW-nya pagi, itu aja sih. Ah, oke. Tidak ke distract. Oke, siap. Mantep banget. Kalau misalkan untuk essential oil udah pernah coba belum Mbak Widi? Udah, aku coba untuk setiap malam aku pasti pakai itu. Tapi karena ngerasa aku tuh kan tipe orang yang suka pengen wangi banget gitu. Nah, kalau Mm. dijadiin essential oil itu kayaknya wanginya nggak seperti aromaterapi yang benar-benar bisa mengharumkan ruangan gitu loh. Jadi kayaknya buat terapi aja. Jadi itu aku sesekali aja. Jadi lebih 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 prefer aku untuk dioleskan ke badan karena emang wanginya jadi nempel kan ke badan kita. Kalau di Nempel ke badan. aromaterapi aromaterapi wanginya kurang menurut aku ya, kurang kuat untuk dihirup satu ruangan begitu. Tapi mungkin untuk masuk ke dalam pori-pori atau manfaat si probiotik yang ke badan itu mungkin akan bisa lebih terasa juga kalau kita hirup gitu. Tapi kalau untuk dari segi aroma, memang ketika di aromaterapiin nggak kecium, kurang kecium. Jadi cuma samar-samar aja. Betul. Sebetulnya memang gini sih Mbak, karena memang kan aromanya ini soft banget ya. Memang kalau di-compare Iya, sama essential oil lain atau mungkin aromaterapi lain memang kurang strong gitu ya aromanya. Boleh dicampurkan. Jadi misal minyak Oh, SW-nya tetap boleh. dipakai nih, tapi tetap dicampurkan dengan aromaterapi yang Mbak Widi punya di apartemen gitu kan, misal. Bilang Jadi dong, si Mbak. aromaterapi Jadi si aromaterapinya yang Mbak Widi punya nih bisa untuk lebih ke fungsinya lebih ke aromanya biar lebih strong. Nah, betul. Nah, si SW-nya ini Mbak yang paling penting adalah ketika probiotik itu diuapkan ke udara, ini insya Allah bisa untuk membasmi virus yang ada di udara. Nah, itu sebetulnya fungsi utamanya. Oke, bukan aromanya ya. Waktu itu aku saking pengennya wangi ya Mbak ya, karena wanginya emang enak sih. Aku suka jasmine kan. Aku tuh sampai tetes, kok nggak wangi banget. Tetes lagi, gue boros gitu ya. Udah mendingan gue tetes aja gitu. Daripada Iya memang boros, kurang strong ya gitu. wanginya. Karena kan dicampurkan dengan air ya Mbak ya, karena airnya juga kan pasti ada berapa mili dan itu ternyata memang bukan aromanya, tapi karena aku ngerasa itu aroma jasmine jadi pengen wangi gitu kan, aku tetesin loh kok kagak wangi-wangi gitu kan, cuma samar aja gitu, yang ada malah airnya jadi kayak berminyak gitu kan saking banyaknya. Saking banyak minyaknya ya. Gitu. Ya udah akhirnya aku beberapa kali sih tapi nggak rutin untuk humidifier gitu. Tapi nextnya kalau kayak gitu, aku kan takutnya nggak boleh dicampur ya kandungannya. Kalau ternyata boleh dicampur dengan aroma lain ya sudah nanti kita coba. Iya, jadi boleh dicampur kok Mbak. Mungkin yang aromaterapi yang lain juga sama-sama yasmin ya, jadi tetap aromanya SW-nya Jadi yasmin yang cuma soft biar lebih tetap nggak hilang. bener. Jadi lebih memperkuat si aroma si SW ini yang memang ada jasminnya ya wanginya. Betul. Nah, fungsi utamanya itu tadi sebetulnya. Jadi kita menyebutnya ini sih Mbak airbiotics. Jadi probiotik yang diuapkan ke udara gitu. Istilahnya kita airbiotics. Jadi bisa untuk membasmi virus yang ada di udara. Membersihkan udara juga nggak sih Mbak itu? Kalau membersihkan udaranya enggak sih. Jadi membasmi virusnya, membasmi virus yang ada di udara. Lebih humidifier ya, bukan purifier ya. Oke, siap. Betul. Nah, Mbak Widi, untuk kedepannya nih, apakah menurut Mbak Widi ini harus repurchase minyak sumber waras lagi, Mbak? Iyalah, kan aku ada beberapa yang ternyata salah pakai kan. Maksudnya bukan salah pakai, belum aku coba semua gitu loh, belum aku explore. Karena satu, aku nggak berani kalau minum, kerasa aneh aja gitu minyak, wanginya jasmine, terus gue telen langsung gitu kan. Agak-agak aneh ternyata bisa dicampur dengan teh, jadi kan kayak jasmine tea ya jatuhnya. Terus humidifier ternyata nggak usah sok-sok boros-boros sweet gitu kan. Aku tuh boros banget asli. Ternyata bisa dicampur karena kan aku nggak tahu bahwa itu ternyata boleh dicampur dengan aromaterapi lain yang memang fungsinya untuk pengharum ruangan mungkin misalnya seperti itu.
Apalagi ya? Ya itu sih, karena yang lainnya udah hampir semua. Oh ya, sama untuk jadi serum wajah juga ternyata bisa ya untuk perawatan kulit. Nah, itu yang 3 itu yang belum aku Bisa coba dicoba. gitu. Dan kebetulan emang udah habis Siap. SW-nya kode. Siap, kodenya ditangkap. Nah, Gitu. Mbak Widi, Ini bisa dibawa kemana-mana ya, juga kan jatuhnya ya. Bisa dibawa kemana-mana juga betul. ternyata. Tapi memang untuk yang sekarang kan kita masih punya yang 100 mili aja nih Mbak. Ke depannya insya Allah kita mau bikin yang kemasan 30 mili sama 60 mili. Jadi travel size gitu Jadi bisa lebih kecil lebih ya. praktis. Oke. Betul. Insya Allah nanti kalau kita launching segera kita hubungin Mbak Widi, kita kirim. Siap. Nah, Mbak Widi terakhir nih, kalau misalkan Yes. ada teman-teman entertainer yang lain, teman-teman artis yang lain bertanya ke Mbak Widi tentang ya mungkin barangkali ya gitu tanya tentang minyak balur tapi yang aromanya yang enak dong, apakah Mbak Widi akan merekomendasikan minyak sumber waras, Mbak? Iya sih, karena emang beda. Si SW ini bedanya justru mungkin untuk kelebihannya yang bikin ini beda adalah si aromanya, karena aromanya sama sekali nggak ada jamu, sama sekali nggak ada gitu. Jujur suamiku tuh kalau ada ini, gila bau banget sih ini minyaknya gitu kan. Tapi kan ini healing oil gitu kan, itu bagus banget gitu kadang-kadang ya. Sampai akhirnya itu kalau aroma yang minyak yang ini ya, yang minyak sebelumnya lain. ya, yang minyak lain yang sebelumnya Oh ya. ya. Terus dia keganggu gitu loh. Kalau sekarang nggak sama sekali, ya udah karena aromaterapi kali ya, dan dia udah terbiasa dengan wangi-wangian yang aromaterapi ya nggak ada masalah. Jadi berarti ini aja deh daripada lu protes sama gue gitu. Jadi lebih tenang juga ya Mbak ya. Dan kalaupun aromanya. dibawa kemana-mana dengan misal kita mau oles dimanapun kan jadi nggak worry bau jamu ya kitanya begitu. Betul. Kalau misalnya cuma untuk di rumah aja sih nggak masalah. Tapi kalau untuk yang harus keluar ya lebih enak kalau kan nggak semua orang suka bau yang strong untuk aroma jamu gitu dan rempah-rempah gitu. Jadi lebih aman lah kayak bawa aromaterapi aja. Kayak pakai parfum juga gitu ya, parfum melati. Betul. Kalau misalkan bisa dicampur mungkin nanti jangan-jangan. Semuanya dicampur. Biarkan parfum aja. jangan ya. Nggak boleh. Jangan ditiru ide saya. Nah, Mbak Widi terima kasih banyak untuk sharingnya kali ini, seru banget. Sama-sama. Ini Mbak Widi bisa berbagi cerita nih ke sahabat SW juga gitu. Sama-sama Mbak Tessa, sehat selalu ya. Amin. Mbak Widi juga sehat selalu dan keluarga semoga terus dilindungi, terhindar dari virus-virus ya Mbak ya. Amin. Ya. Terima kasih banyak Mbak Widi. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu tadi ya sahabat SW, kita sudah berbincang dengan Mbak Widi nih. Biasanya kalau misalkan sahabat SW sering nonton Silet dan juga Kompas TV, Mbak Widi ini jadi presenternya di Silet dan juga Kompas TV untuk saat ini. Nah kalau misalkan sahabat SW pengen samaan sama kayak Mbak Widi tadi, yang mulai dari bisa untuk menghilangkan insomnia, terus bisa untuk tadi Mbak Widi kena serangan tomcat di mukanya, hampir setengah muka itu kena, terus dioleskan minyak sumber waras secara rutin tiap 3 jam sekali, bahkan alhamdulillah sampai saat ini pun bekasnya udah nggak kelihatan. Dan bisa untuk aromaterapi juga untuk Mbak Widi yang suka aroma-aroma yang memang menenangkan gitu ya. Kalau misalkan sahabat SW pengen samaan, bisa langsung ke marketplace kesayangannya sahabat SW. Mungkin ada di Shopee, Tokopedia, Bibi, Lazada, karena insya Allah semua mitranya kita sudah memasang produk minyak sumber waras di sana. Mulai dari mitra reseller, mitra agen, ataupun mitra distributor. Dan kalau misalkan sahabat SW pengen yang satu kota deh Mbak, biar ongkirnya nggak banyak-banyak, atau bahkan free ongkir atau bahkan COD, bisa langsung ke website kita di www.sumberwaras.co.id, pilih halaman mitra, terus cari yang satu kota dengan sahabat SW. Mulai dari Aceh sampai di daerah Papua ada semuanya. Ya karena minyak sumber waras ini ada di 57 kota di seluruh Indonesia untuk saat ini. Jadi bisa lebih mudah untuk mendapatkan minyak sumber waras. Nah sahabat SW, sampai sekian dulu sesi sharing is caring kali ini.
Semoga sahabat SW sehat selalu, semoga dalam lindungannya dan terhindar dari virus-virus yang ada di saat ini ya. Terima kasih sahabat SW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.